Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 29022500028. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aspek hukum dalam bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Berikut penjelasan dari saya. Bagian 1 ada yang namanya mengenal aspek hukum dalam bisnis. Mengenal aspek hukum dalam bisnis. Aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dengan uang. Setiap kegiatan dalam melakukan suatu usaha maupun bisnis perlu adanya hukum untuk melindungi dan juga menegakkan keadilan. Sama pada bidang lain pun, kehadiran hukum memang sangat diperlukan. Tanpa adanya hukum, maka segalanya akan kacau dan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Maka, sebelum membangun usaha, penting bagi sang pemilik untuk mengetahuinya terlebih dahulu mengenai apa saja aturan yang diterapkan dalam dunia bisnis. Tak ada salahnya untuk mempelajari hukum sebab kita akan jauh lebih paham dan siap ketika mulai berbisnis. Pengertian hukum bisnis, yaitu salah satu aspek penting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia di dalam masyarakat adalah membangun sistem perekonomian yang mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu. Lalu setiap perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan atau sistem of trade and commerce yang sehat. Oleh karenanya, masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin berjalannya sistem perdagangan atau bisa disebut dengan sistem of trade and commerce. Lalu di sini ada tujuan hukum bisnis. Hukum dalam berbisnis diciptakan sebagai upaya mengatur dan melindungi bisnis tersebut dari berbagai macam risiko yang mungkin saja di kemudian hari dapat terjadi. Selanjutnya ada tujuan hukum bisnis yang kita wajib ketahui, yaitu yang pertama, menciptakan bisnis atau usaha yang adil juga aman bagi semua pelakunya. Yang kedua, membantu memperbaiki dalam sistem perbankan atau keuangan. Yang ketiga, memberikan jaminan berfungsinya sistem keamanan pasar yang efektif serta efisien. Yang keempat, upaya melindungi sebuah bentuk usaha, terutama yang berjenis UKM atau usaha kecil menengah. Yang terakhir ada melindungi pelaku bisnis atau pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Fungsi hukum bisnis. Pada umumnya, hukum memang diciptakan agar terciptanya keamanan, keadilan, dan upaya perlindungan terhadap setiap masyarakat dalam suatu negara. Berikut fungsi-fungsi dari hukum dalam bisnis. 1. Seorang pelaku usaha atau bisnis memahami hak-hak dan kewajiban dalam aktivitas bisnisnya. Yang kedua, sebagai sumber informasi bermanfaat dan informatif bagi setiap pelaku bisnis. Yang ketiga, terciptanya perilaku serta sikap bisnis atau aktivitas yang berjalan secara jujur, adil, dinamis, sehat, dan berkeadilan sebab telah adanya kepastian secara hukum. Yang keempat, sang pelaku bisnis akan lebih mengetahui dan paham akan hak dan kewajiban ketika memulai bisnis sehingga aktivitas yang dilakukan tak akan menyimpang dari aturan yang telah diterapkan. Di bagian 2 ada hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau bisa disingkat menjadi PKPU. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu adanya lahirnya PKPU. Hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya lahir sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter yang menimpa sebagian besar negara di Asia, termasuk Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengalami dampak terburuk krisis ekonomi tersebut. Yang kedua, krisis ekonomi tersebut telah memperburuk perekonomian Indonesia yang berakibat pada turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari 2.400 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat menjadi 15.000 rupiah dan bahkan pernah menjadi 17.000 rupiah. Kondisi ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan nasional terancam bangkrut karena
kesulitan melanjutkan kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban usaha membayar utang kepada kreditur. Yang ketiga yaitu salah satu cara penyelesaian atas permasalahan adalah dengan dikeluarkannya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mengatur tentang penyelesaian utang piutang perusahaan yang mengalami kesulitan pembayaran utang yang telah jatuh tempo agar dapat digunakan oleh para debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Yang kedua yaitu ada definisi kepailitan. Kata pailit yang diambil dari bahasa Belanda yaitu failet yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris yang digunakan adalah bankrupt atau pailit dan bankruptcy yaitu kepailitan. Undang-Undang KPK PU pasal 1 angka 1 menyebutkan kepailitan adalah sifat umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 6 yaitu Undang-Undang KPK PU yaitu yang berbunyi utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Di sini juga ada asas-asas kepailitan. Yang pertama, asas keseimbangan, yaitu dengan diaturnya ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur di satu sisi dan sisi lain, diatur juga ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikat baik. Kedua, ada asas kelangsungan usaha, yaitu diaturnya ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap berlangsung. Yang ketiga yaitu ada asas keadilan, yaitu ketentuan mengenai kepailitan dalam memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Yang terakhir ada asas integrasi, yaitu bahwa sistem hukum formil dan hukum material merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Sekian itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.